Baik, sahabat BTV, terima kasih masih bersama saya Tupu Tua di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu edisi hari ini, Jumat di tanggal 5 Agustus 2022. Dan sahabat BTV di segmen obrolan hari ini dengan tema Jalin Solidaritas lewat Komunitas bersama dua narasumber kita. Baik, sahabat BTV, untuk di obrolan hari ini ada dua narasumber kita dengan tema kita Jalin Solidaritas lewat Komunitas. Tentu ada Bapak Diki Zulkarnain ya, Bendahara Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu. Begitu juga ada dengan Bapak Ganda Satria Anugrah, anggota Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Di pagi hari ini ya tentunya. Sudah sarapan? Sudah sarapan. Kalau belum sarapan, ajak saya makan. Boleh. Oke. Baik Bapak, untuk mengenai komunitas ini adalah wadah yang memang untuk menjalin solidaritas. Apa bedanya dengan yang lain? Sehingga boleh dijelaskan terlebih dahulu sejak kapan komunitas ini sudah ada dan berdiri di Bengkulu. Silakan Bapak Diki. Jadi untuk Avanza Senia Fans Club Indonesia sendiri, kita sudah berdiri sejak 28 Februari 2010. Yang berpusat di Jakarta Pusat. Dan juga kita sendiri di Bengkulu mulai terbentuk pada tahun 2018, tepatnya bulan Februari. Itu 2018. Iya, nah, itu 2018. Terbentuk karena apa? Apakah memang animo masyarakat Bengkulu ternyata pemilik Avanza ataupun Senia ini sangat banyak sehingga ada yang tergerak? Jadi itu sebenarnya kita tuh untuk menyalurkan bakat kita dan hobi kita di dalam bidang otomotif, dan juga dengan banyaknya mobility yang ada di Bengkulu ini khususnya untuk Avanza dan Senia, yang mana kawan-kawan ini banyak keluar kota, keluar provinsi. Jadi dengan terbentuknya ini kita semua bisa saling menjaga keselamatan, bisa saling berkomunikasi walaupun antar daerah. Nah, karena kita juga di sini sudah memiliki sekitar 38 chapter se-Indonesia. 38 chapter ya, tersebar di seluruh Indonesia. Oke. 38 chapter di seluruh Indonesia, itu memang terbentuk di tahun 2010 di Jakarta. Iya. Kemudian di 2018 di Bengkulu. Di Bengkulu. Oke. Di 2018 ini apakah ini dari yang Jakarta ke Bengkulu? Apakah memang baru mengetahui di saat 2018 ternyata ada komunitas Avanza Senia ini? Jadi gini, pertama sekali Avanza Senia Fans Club ini masuk ke Bengkulu, waktu itu ketua kita itu Om I Zuhari, itu orang Bengkulu Utara. Dia ada acara di Palembang. Jadi dari Palembang langsung merekrut untuk Bengkulu biar untuk dihidupkan. Nah, ternyata ketika beliau balik ke sini, kita menyambut semua itu. Anak-anak Avanza Senia menyambut hal itu dengan baik. Akhirnya kita kumpul bareng dan terbentuklah untuk Avanza Senia Fans Club Bengkulu ini. Oke, luar biasa. Ternyata ada masyarakat Bengkulu sendiri, orang Bengkulu Utara yang ada kegiatan sehingga terbentuk ya. Iya, Pak Diki ya. Nah, untuk Pak Ganda sendiri sebagai anggota, apakah ada sesuatu hal yang mendorong Pak Ganda sendiri bergabung di chapter Bengkulu ini? Kalau mendorong sih, pada intinya kan kita memiliki hobi di bidang otomotif. Kebetulan secara tidak sengaja melihat kegiatan dari Avanza Senia ini, makanya tergerak ingin ikut bergabung. Oke, tergerak dan Oke. Nah, untuk Avanza Senia sendiri, untuk yang Bapak miliki sekarang ini, apakah model varian lama apa baru nih? Kebetulan saya memiliki yang Avanza varian lama, yang tahun 2010 yang all. Oke, baik ya. Ternyata di Avanza Senia Fans Club Bengkulu ini sendiri ini tidak hanya varian lama ya. Ternyata ada varian-varian baru yang baru keluar pun saat ini bisa tergabung di sini. Baik, sahabat BTV, nanti kita bakal di segmen kedua bahas lebih detail sebenarnya di Avanza Senia Fans Club ini sendiri, apakah ada pembagian-pembagiannya, generasi pertama, generasi kedua, kemudian juga apakah ada konsultasi khusus diberikan bagi pemilik kendaraan tersebut sehingga terjalin solidaritas
yang baik di komunitas sesuai dengan tema kita. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu obrolan hari ini. Here we go. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All new Honda Vario 160. Stronger. Wider, greater. Smarter. Smarter. Easier. Safer. Brand new perfection. Every day go bigger, greater, prouder with all new Honda Vario 160. Syarat nih. Bunda, apa jawaban yang ini? Yang mana? Coba Bunda tengok dulu. Apa aja contoh peninggalan sejarah di Provinsi Bengkulu? Aduh Bunda lupa. Kita tanya sama ayah. Ayah, tahu tidak? Nih, ada pertanyaan. Apa aja contoh peninggalan sejarah di Provinsi Bengkulu? Bunda lah lupa. Sudah gitu. Ayah belum lahir nak waktu itu. Cik Iko aja. Kita aja adik ke kakak berkunjung ke museum. Di situ ada segala jawabannya. Ya? Yeay, kita ke museum. Adik sama kakak senang? Senang. Ore, yeay. Adik sanak segala, khususnya yang ada di Bengkulu. Mari berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Berkunjung ke museum akan membuat kita semakin memahami budaya dan menghargai sejarah. Ngaku orang Bengkulu, cintai dan kenali sejarah Bengkulu. Ngaku cinta Bengkulu, hayo kunjungi Museum Negeri Bengkulu. Dan jangan lupa katakan, museum di hatiku. Baik, Sobat TV masih bersama saya Tuku Tua di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu edisi hari ini, Jumat 5 Agustus 2022. Masih di obrolan hari ini dengan tema kita Jalin Solidaritas lewat Komunitas. Masih dengan narasumber kita, Bapak Diki Zulkarnain, Bendahara Avanza Seni Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu. Begitu juga dengan Bapak Ganda Satria Anugrah, anggota Avanza Seni Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu. Nah, kita tadi sudah ulas sedikit ya Pak ya, sejarah, kemudian juga proses terbentuknya Avanza Seni Fans Club Indonesia sehingga ada di Bengkulu di tahun 2018. Nah, untuk Avanza Seni ini sendiri apakah memang ada pembedaan dari yang lain, semisal ini edisi tahun sekian.
Jadi di saat berkumpul itu pakai tahap-tahapnya sendiri. Silakan Pak. Terima kasih. Kita di sini tidak ada membedakan satu sama lain, baik itu anggota baru maupun anggota lama. Dan juga kita di sini silakan apabila mau memberikan masukan terkait dengan apapun itu, dan juga kita di sini setiap anggota yang sudah menjadi anggota biasa di sini dia diperbolehkan untuk menjadi pengurus, untuk menjadi ketua, untuk dipilih dan memilih kayak gitu. Oke, berarti untuk sistem organisasi sendiri ini terbuka ya, tidak ada batasan dan pembeda. Misalnya kalau kamu mau jadi ketua, kamu punya Avanza ataupun Xenia generasi lama, bukan ya? Bukan ya. Kita melihat solidaritas ataupun perkembangan di saat kita berdialog bersama rekan-rekan ya. Benar. Kemudian untuk Bapak Ganda sendiri nih Pak, kalau kita ketahui Avanza Xenia ini memang tak tertandingi sehingga masih banyak yang betah, nggak mau ganti. Menurut Bapak Ganda sendiri sebagai anggota di Avanza Xenia Fans Club Indonesia, apa yang membuat Bapak sehingga saat ini masih sangat cinta dengan Avanza Xenia dan betah di komunitas ini? Kalau betah di komunitas, karena kita di komunitas ini kan bukan sekedar komunitas, tapi kita di sini menjadi silaturahmi yang berbentuk kekeluargaan. Dan juga kita dengan para member juga bukan sekedar kita member, dan juga kita setiap kopdar, setiap ini juga kita kan bawa keluarga, bawa anak istri. Jadi kan yang kita jalin hubungan keluarga sekarang ini, silaturahminya. Itu yang bikin betah kita di. Baik, nah untuk Bapak sendiri apakah ada spesial sendiri untuk Avanza Xenia sehingga aku cinta engkau dan aku tidak mau mendua? Bisa. Apa kira-kira untuk Pak Ganda? Apanya ini nih? Apakah keunggulan dari mesinnya, kemudian juga apakah ada pengalaman Avanza bisa menampung semua anggota keluarga, muat semua di dalam? Pada dasarnya saya sendiri di Bengkulu ini kan kalau untuk di mobil itu kan bukan sekedar gaya hidup, tapi sudah kebutuhan. Kebetulan di Avanza atau Xenia ini kan sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Satu lagi muatan yang besar, muatan yang ini udah baris ketiga, jadi ya bikin nyaman lah. Oke, kebutuhan itu dalam arti ini gimana? Apakah Avanza Xenia ini hanya untuk kegunaan keluarga, apakah sebagai penunjang usaha untuk Pak Ganda sendiri? Kalau saya semuanya sih, untuk penunjang usaha, untuk penunjang aktivitas juga, untuk keluarga juga, udah mencakup lah. Oke, berarti serba fungsi ya? Multifungsi. Tidak fokus hanya untuk keluarga kamu Avanza Xenia ya. Usaha harus bisa dipakai. Karena kan ada beberapa kendaraan yang memang roda 4 ini ya fokus untuk penggunaan keluarga. Untuk digunakan usaha sayang. Takutnya ini, takutnya itu ya kan Pak ya? Oke, baik. Ternyata untuk Avanza Xenia sendiri multifungsi. Nah, untuk Bapak Diki sendiri mengenai komunitas ini, apakah ada kegiatan-kegiatan rutin dilakukan setiap bulan atau bagaimana? Kalau untuk kegiatan rutin kita pastinya ada. Yang salah satunya kita kan harus ada kopdar wajib ya per bulan. Itu ngumpul bareng semuanya, dan juga kita juga kadang kita mengadakan bakso, seperti bakso. Nah, seperti yang kemarin juga kita ada acara satu insan satu jiwa itu di IMI. Kita sama-sama juga merangkul dari seluruh komunitas. Nah, jadi kita nggak hanya terpaku pada apa yang menjadi kewajiban kita di komunitas, tapi kita di luaran sana bakso yang segala macam yang lain lah, makanya masih banyak ya. Itu per bulan, apakah di akhir, pertengahan setiap kegiatan dilakukan atau gimana? Jadi kita ini kan beragam di sini pekerjaan, macam-macam pekerjaan, jadi kita fleksibel. Apabila kita udah fix, kita lempar sama anggota jadwal. Fix nggak jadwalnya, kalau anggota bilang oke, kita adakan kopdar, udah ayo kita kopdar. Jadi kita nggak memutus atau mematok tanggal sekian harus kopdar, enggak. Cuman karena apa, kita ini kan punya kegiatan punya masing-masing. kegiatan
masing-masing. Oke, penyesuaian ya Pak ya, Iya. karena untuk anggota komunitas itu tersendiri beragam profesi ya. Kalau ditentukan takutnya nanti tidak maksimal kehadiran, sehingga tidak ada solidaritas kalau udah dipatok tanggal sekian ya, takut mengganggu yang lain, aktivitas lain. Cuman memang kewajiban kita 1 bulan sekali memang ada. Oke, baik. Apakah dari kegiatan Kopdar yang dilakukan ini sendiri pernah mencapai aktivitas antusias yang luar biasa sehingga memerlukan bantuan ataupun ikatan mobil lain nih untuk bersama-sama mengiring di kegiatan tersebut? Nah, dulu di tahun berapa Komanda? 2019 atau 2020. 2019 atau 2020. Waktu itu kita cara baksos ya, baksos di Utara. Jadi kita bukan hanya dari kita saja, tapi ada Avanza Senior Solution ya, AXS waktu itu juga tergabung. Jadi sekitar ada kurang lebih 50 mobil ya, Avanza dan Xenia itu yang melakukan baksos di Bengkulu Utara, sampai kita melibatkan dari Anggota kepolisian setempat. Iya, karena waktu itu keluarga ada warga di Bengkulu Utara itu rumahnya kebakaran habis. Ya, kita lakukan baksos di situ. Alhamdulillah kawan-kawan kita dari komunitas lain support untuk hal yang seperti itu. Saling mendukung ya, Saling Pak mendukung, Ganda ya. Memang kalau untuk komunitas ini tidak hanya berbicara tentang kendaraan, namun kesadaran dari anggota, kemudian juga sosial itu harus dilebih tinggikan tenggang rasanya ya Pak Ganda ya. Baik, nanti kita bakal lebih detail lagi nih untuk bagaimana tergabung di komunitas ini. Apakah hanya ada syarat punya Avanza ataupun Xenia atau ada syarat-syarat khusus? Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Sambut hari baru, bebas start. Siap ekspor rute baru. Kemana lagi hari ini? Nikmati eksplor tempat baru. Tunjukin versi terbaik diri lo. Berani eksplor pengalaman baru. Gak kenal capek. Bebas eksplor suasana baru. Eksplor new everyday dengan partner eksplorasi terbaikmu. New Honda ADV 160. Here we go. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All new Honda Vario 160. Stronger. Wider, greater. Smarter. Smarter. Easier. Safer. Brand new perfection. Every day go bigger, greater, prouder with all new Honda Vario 160.
Baik, Sahabat TV masih bersama saya Teguh Tua di Ngopi-Ngopi Pagi Khas Bengkulu. Obrolan hari ini tentu dengan tema kita Jalin Solidaritas lewat Komunitas. Masih dengan narasumber kita Bapak Diki Zulkarnain, Bendahara Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu. Begitu juga dengan Bapak Ganda Satria Anugrah selaku anggota Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu. Nah, Sahabat TV, kita pasti penasaran sebenarnya untuk masuk di komunitas Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu ini apakah ada seleksi-seleksi khusus, Pak Diki? Jadi yang pertama saya jelaskan sedikit. Kita di sini ada 3 tipe anggota. Yang pertama itu anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga anggota kehormatan. Nah, di sini ketiganya ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Seperti halnya ya, ini seperti anggota biasa. Yang pertama paling utamanya warga Indonesia, warga asli Indonesia, terus memiliki kendaraan Avanza dan Xenia, khusus ya, Avanza dan Xenia, terus memiliki SIM, sehat jasmani dan rohani, memenuhi ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Avanza Senia Fans Club, kemudian bersedia mentaati seluruh ADRT yang ada dan mengajukan permohonan dan disetujui. Nah, dan tidak lupa juga kita ada uang regis namanya. Di situ kita akan mendapatkan 1 kemeja plus 3 stiker. Dan 1 KTA. Dan ada KTA. Nah, kemudian ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa di sini bedanya kita menampung itu di luar varian Avanza dan Xenia. Seluruh mobil apapun itu yang mau membangkitkan, yang bergabung semangat di Avanza Senia Fans Club, kita terima. Dan syarat yang lainnya tetap sama dengan anggota biasa. Nah, yang agak berbeda ini anggota kehormatan, karena di sini dia salah satunya telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pembinaan dan perkembangan Avanza Senia Fans Club Indonesia. Kemudian dia bersedia diusulkan menjadi anggota kehormatan dan bersedia mentaati ADART, dan dia tidak membayar lagi ataupun ada regisnya lagi karena mereka memang sudah menjadi satu kesatuan keluarga dari AFFC itu sendiri, kayak gitu. Oke, berarti ada 3 bagian untuk menjadi anggota ya Pak ya? Yang biasa, luar biasa, dan juga kehormatan. Dan ini lebih dominan kemana ini? Apakah dari Avanza Senia Fans Club Indonesia lebih banyak yang di biasa, luar biasa, atau kehormatan sampai saat ini? Yang lebih terlihat bagaimana ini? Kalau untuk di Bengkulu sendiri ya, di Bengkulu sendiri itu hampir sama antara antara Avanza dan Xenia dan varian yang lain. Kita nggak membatasin hal itu karena kalau kita membatasi berarti kita akan membatasi persaudaraan. Oke. Nah, menariknya ini adalah yang tipe kehormatan tadi ini seperti apa? Memang yang dikatakan kehormatan apakah di setiap pertemuan ataupun kegiatan yang dilakukan dia datang tepat waktu, kemudian juga sumbangsinya yang luar biasa dan sangat cinta dengan Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu sendiri untuk Pak Diki. Ya, jadi di sini anggota kehormatan itu kan sudah ditentukan. Yang bisa menjadi anggota itu, anggota kehormatan itu yaitu yang memiliki varian Avanza dan Xenia sendiri, bukan yang lain. Jadi dan juga dia aktif dalam seluruh kegiatan yang diadakan oleh chapter itu masing-masing. Jadi memang dia ini memiliki peran penting ataupun dia royal terhadap komunitas ini kayak gitu atas klub ini. Jadi diangkatlah menjadi anggota kehormatan seperti itu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Nah, untuk Pak Ganda sendiri kalau tipenya ada 3, biasa, luar biasa, dan kehormatan, untuk Pak Ganda sendiri sudah di tingkat kemana ini? Apakah yang biasa, apakah masuk langsung kehormatan, apa bagaimana ini kira-kira? Kalau saya masih di tingkat anggota biasa ya. Anggota biasa ya. Anggota biasa. Oke, baik. Sejauh ini sebagai anggota biasa, kira-kira apa yang sudah yang Bapak nikmati dan dapat berikan kepada Avanza Senia Fans Club Indonesia Chapter Bengkulu? Kalau yang saya nikmati sih itu tadi saya memiliki keluarga baru, saya bisa menyalurkan hobi sama-sama, palingan ya seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk sistem hierarkinya sendiri Pak Ganda, apakah ada sistem-sistem tertentu misalnya kayak untuk pemimpinnya disebut raja atau gimana atau Enggak, kalau sistem kita kan di situ kita ada ketua, ada bendaharanya sendiri, ada sekretaris ya seperti biasa komunitas lah.
Oke, komunitas seperti biasa ala yang biasanya ya Pak ya, Ganda ya. Nah, kemudian juga untuk sumber pendanaannya sendiri Pak Diki, karena kan kita ketahui ini adalah komunitas yang memang apakah sudah ada ketentuan penyatuan anggaran, apakah ada suntikan dari pemerintah atau gimana ini, apakah dari pihak dealer kendaraan tersebut antara Avanza atau Xenia sendiri? Jadi kebetulan saya bendahara di sini. Iya. Jadi kita ini Avanza Xenia ini sudah di bawah naungan Kemenkumham. Sudah terdaftar. Jadi kita untuk urusan keuangan tidak bisa sembarangan. Jadi di sini kita keuangan ini berasal dari iuran anggota, kemudian dari bantuan dari pemerintahan ataupun dari hal-hal yang lain yang dianggap sah seperti itu. Kita nggak menutup. Kalau ada yang dari pemerintah, ada ini, ada itu, kita mau ini kita terima. Oke. Kita bakal menerima kalau dikasih. Iya. Kalau nggak dikasih, gimana ya? Mau mintanya agak susah ya Pak ya. Kalau dikasih, ya saya terimalah. Iya. Tapi saat kita minta agak susah untuk dapatnya ya Pak ya. Karena kan ada prosesnya juga Iya, yang bakal prosesnya. kita alamin. Baik, sahabat TV, ini luar biasa sendiri untuk Avanza Xenia Fans Club Indonesia yang sejak tahun 2010 di Indonesia itu di Jakarta, Ya. di tahun 2018 sudah mulai ada di Bengkulu, dan jumlah anggota sampai saat ini kisaran berapa Pak? Kalau di Bengkulu kita ada di angka 22. 22 di kota Bengkulu. Iya, di seluruh Di seluruh ya. provinsi. Ya, 22 provinsi anggota. Bengkulu. Oke, apakah ada target khusus sendiri setiap bulan harus menambah anggota atau bagaimana kira-kira? Sebenarnya kita kan dalam hal ini tidak bisa memaksakan. Jadi kita kalau target itu kita ada Iya. target dari kami ya. Iya. Dari kami paling 1 atau 2 orang. Nah, tapi ya kalau seperti kemarin kan pandemi, jadi kita nggak bisa melaksanakan aktivitas langsung di lapangan. Cuman kita masih bisa secara virtual seperti itu. Jadi ya monggo kalau siapa yang mau dan yang udah mengetahui, bahkan kita kadang ada juga kan ya, kita ini driver Iya. maksimal segala Iya. macam. Ojek kan. online. Iya, jadi dari teman-teman inilah dia nyatu, ayo gabung seperti itu aja. Ya. Baik, oke, Sana Boy TV untuk Avanza Xenia Fans Club Indonesia sendiri chapter Bengkulu ini kisaran 23-an ya Pak ya? Iya. Oke, sampai saat ini. Nah, untuk Pak Ganda dan Pak Diki sendiri, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk Sanak Boy TV yang saat ini pasti banyak ini yang saya punya Avanza, saya punya Xenia tapi bingung ini sekretariatnya di mana, gimana saya mau untuk nemuin bapak-bapak yang ada di TV ini yang saat ini sedang menyaksikan Sanak Boy TV kita. Silakan untuk Pak Ganda. Oke. Untuk rekan-rekan yang pengen bergabung di Avanza Xenia Fans Club bisa datang ke sekretariat kita di mana? Di kita rumah aku. Di Bentiring. Di perumahan apa? Geria Laksita 2. Hah? Geria Laksita 2. Geria Laksita 2 atau ikuti di FB Avanza Xenia Fans Club chapter Bengkulu. Tinggalkan nomor telepon nanti kita bisa hubungi. Japri. Dan juga kita tidak hanya merekrut yang memiliki Avanza Xenia. Benar. Kita welcome kok untuk teman-teman yang punya mobil varian yang lain juga. Oke, luar biasa ya, di Bentiring Geria Laksita 2 ya. Iya. Atau langsung bisa kunjungi sosial media Facebooknya sendiri ya. Avanza Xenia Fans Club Indonesia Bengkulu. Baik. Nanti di segmen 4 saya penasaran apakah ada harapan, pesan yang bakal disampaikan oleh Bapak Ganda dan Bapak Diki. Jangan kemana-mana, Sanak Boy TV tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Khas Bengkulu. Kursi murah, meja murah, spring bed murah. Hei, apa ini bolong? Baru 2 hari aku ini beli bolong kan. Aduh, makanya jangan asal pilih yang murah, tapi harus ada kualitasnya juga dong. Ayo aku ajakin ke salah satu supermarket furnitur terbesar di Bengkulu. Yuk.
Raja Mebel merupakan salah satu supermarket furniture terbesar yang ada di Kota Bengkulu. Selain memberikan diskon hingga 50%, Raja Mebel juga memberikan fasilitas kredit dengan harga yang sangat terjangkau. Raja Mebel selalu mengedepankan pelayanan yang menyenangkan, ramah, dan juga pastinya selalu mengikuti protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Dan juga ada gratis ongkos kirim untuk seluruh wilayah Kota Bengkulu. Raja Mebel selalu memberikan kualitas furnitur terbaik karena Raja Mebel rajanya furnitur di Kota Bengkulu. Baik, sahabat TV masih bersama saya Tugu Tua di Ngopi-Ngopi Pagi Khas Bengkulu. Obrolan hari ini tentu masih dengan dua narasumber kita, Bapak Diki dan Ganda. Silakan Pak Diki, pesan dan harapannya untuk Sanabe TV di pagi hari ini. Baiklah, terima kasih. Saya terima kasih atas undangan di sini yang mana bisa memperkenalkan lebih luas lagi Avanza Senia Fans Club Indonesia, khususnya Keptar Bengkulu di Provinsi Bengkulu. Jadi kita di sini tidak memutuskan untuk yang hadir dalam setiap acara itu hanya anggota, tetapi anggota-anggotanya aja, bapak-bapaknya aja ya, karena kita di sini laki-laki semua. Tetapi kita di sini merangkul semuanya, seluruh anggota keluarga, anak dan istri silakan diajak semua. Karena di sini kita sifatnya kan kekeluargaan, persaudaraan tanpa batas, bukan hanya sebatas bapak-bapaknya aja ini kan. Nah, mari ayolah semuanya kita sama-sama bersama-sama untuk gabung di Avanza Senia Fans Club Indonesia, khususnya Keptar Bengkulu, agar setiap kita ada trouble ataupun apa di jalan, kita bisa saling membantu dan kita bisa saling sharing atas apa yang terjadi di kendaraan kita. Oke, untuk Bapak Ganda sendiri apakah ada pesan dan harapannya? Untuk orang rumah juga boleh, ya. Sayangku, cintaku, ya. Aku di TV ya. Untuk rekan-rekan yang pengen bergabung, kita masih welcome kok, masih kita ini buat rekan. Dan bukan hanya untuk Avanza Senia saja, varian mobil lain pun boleh ikut bergabung dengan kita. Oke, baik. Ada lagi Bapak? Apakah ada kata-kata? Mungkin ini kita ada pantun nih untuk kita semua ya. Boleh. Mungkin kita berdua nanti ya. Iya. Oke. Ini pantun dari kita, baju hitam kebanggaan kita. AXC komunitas kita punya. Jumat berkah penuh ceria, BETV Bengkulu beken selamanya. Oke, terima kasih untuk Bapak Diki dan Bapak Ganda ya sudah mau hadir di studio BETV Beken di Ngopi-Ngopi Pagi edisi hari ini. Saya selalu sukses dan tetap semangat menjalani kegiatan pekerjaan dan juga di komunitasnya ya Bapak Ganda dan Pak Diki ya. Baik, sahabat BETV, saya Tuku Tua dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Sana BETV. BETV Beken.
All New Veloz, definisi dari kenyamanan premium MPV dengan desain yang lebih tangguh dan stylish. All New Veloz telah dilengkapi oleh fitur T-In-Touch yang dapat diakses melalui M Toyota, menghubungkan pengguna dengan mobilnya melalui berbagai solusi, seperti fitur Find My Car yang memudahkan pemilik kendaraan untuk dapat mengetahui secara akurat posisi kendaraannya berada, fitur geofencing yang memberikan notifikasi apabila kendaraan melewati area yang telah ditentukan, baik masuk maupun keluar area. Fitur e-Care Maintenance hadir sebagai reminder kepada pemilik kendaraan untuk melakukan servis berkala dan juga bisa melakukan booking servis secara langsung. Fitur Inquiry and Support Center, di mana pengguna dapat menggunakan tombol darurat untuk menghubungi Toyota Call Center menanyakan masalah mobil. Dan jika dalam keadaan darurat, fitur Road Assistance akan